Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Glenn Kacisara, pemeran Elsa, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga nih untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Sidang pertama udah dilalui. Gue sama Mbak Andin udah bersaksi untuk memberatkan Ricky. Gue bersaksi atas sabotase mobil Nino yang menyebabkan banyak nyawa orang melayang. Dan Mbak Andin, dia bersaksi atas pelecehan yang Ricky lakukan ke Mbak Andin. Kejahatan Ricky sudah benar-benar membuat keluarga besar saya itu kacau balau, Pak Hakim. Dia sudah membuat kami semua jadi tidak tenang. Dan kejadian ini pun juga membuat saya diceraikan oleh suami saya. Gue emang bukan orang yang baik. Tapi yang lo lakuin itu udah keterlaluan banget, Rick. Lo udah melenyapkan anak gue sama Nino. Bahkan gue di sidang juga sampai curhat. Gue dicerain sama Nino gara-gara Ricky. Dia udah memasukkan hasil tes DNA anak kita, no. Dia udah melenyapkan anak kita berdua. Mama kangen banget sama kamu, Nak. Yang diomongin sama Ricky itu benar, Nak. Karena aku udah capek didatengin dia terus. Aku bisa ngerti posisi kamu. Makanya aku sempat pikir panjang. Kira-kira apa yang bisa bikin Ricky menghentikan semua tindakan gilanya itu. Untuk itu aku mutusin untuk melakukan tes DNA ke Keisha. Tes DNA? Waktu itu Mama panik banget, Keisha. Mama begitu yakin kalau kamu adalah anak Mama dan Papa Nino. Tapi Mama terpengaruh sama kebohongan Ricky. Dia bilang kamu adalah anaknya, Nak. Ricky yang membuat kita hancur, Nak. Ricky yang membuat kamu pergi. Ricky juga yang memisahkan Mama dengan Papa Nino. Padahal saat Mama masih di penjara, kita bertiga selalu terlihat bahagia. Yang Mama inginkan untuk kita membangun keluarga bahagia, Nak. Setelah Mama bebas dari penjara. Tapi ternyata apa? Mama kehilangan kamu, Nak. Sekarang Mama sendiri. Mama udah gak punya siapa-siapa lagi.
Mama papa kayaknya belum pulang deh. Kayaknya gue harus cari hiburan supaya gue bisa ngelupain semua masalah ini. Pak Hakim, saya akan menceritakan di mana pada saat hari itu saya disekap sama terdakwa. Bener sih, Andin gak banyak ngomong tadi. Kayak ada yang dia takutin. Apa emang bener? Dia udah melakukan sesuatu untuk nolongin gue. Elsa malah lebih banyak ngomong. Sial. Gue pikir gue udah megang dia. Ternyata dia masih berani berkhianat. Malah dia sempat-sempatnya curhat lagi. Katanya gue yang bikin dia dicerain sama suaminya. Padahal si Nino emang udah nganggap losa. Sidang berikutnya, pasti Nino nih yang jadi saksinya. Elsa aja tadi udah kasih kesaksian yang memberatkan, apalagi Nino. Dia pasti mau banget ngejatuhin gue. Ya gue kebayang sih, dengan kebencian dia. Secara gue yang bikin anaknya meninggal. Tidak hanya anak saya yang ada di mobil itu. Di situ ada mertua saya. Ada Catherine, sekretaris mantan suami saya. Dan ada Mbak Andin juga, kakak saya. Saya benar-benar kemakan saat itu. Yang katanya Keisha adalah anak kandung Ricky. Darah daging Ricky. Karena Ricky memberikan hasil tes DNA. Dan ternyata itu palsu. Makanya pada saat itu saya minta tolong ke Mbak Andin. Karena memang saat itu cuma Mbak Andin yang bisa saya hubungi. Apakah ada lagi yang akan Anda sampaikan? Bahkan selain orang-orang di circle saya, masih ada korban lainnya, Pak Hakim. Ada suami istri yang meninggal. Di mana anak yang masih kecil mendadak menjadi yatim piatu. Tolong bayangkan itu, Pak Hakim. Dan itu semua demi keinginan Ricky yang tidak masuk akal, Pak Hakim. Dia juga sudah mengancam saya. Dia sudah membuat hidup saya itu nggak tenang, Pak Hakim. Bahkan dia juga pernah sempat menyerang mobil papa saya. Di mana di dalam mobil itu ada papa saya. Ada keponakan saya. Ada Mbak Andin juga. Dia sudah membuat trauma keponakan saya. Dan terakhir, Pak Hakim. Ricky juga sudah melakukan pelecehan terhadap kakak saya. Sehingga kakak saya sekarang trauma. Ini si Elsa kenapa banyak banget yang ngomongnya? Sial. Kalau kayak gini, habis gue.
Lo benar-benar mengulitin gue habis-habisan. Lo kayak nelanjangin gue di depan semua orang. Ngebongkar semua borok gue. Jahat lo, Sa. Tega lo. Tapi kenapa ya? Gue masih cinta aja sama dia. Dan perasaan ini gak bisa hilang. Percuma lo teriak, bro. Lo pikir dengan lo teriak, masalah lo bisa kelar? Sebetulnya, lo itu cuma butuh sabar. Sabar aja kok susah. Rick, gua bisa aja keluar, kabur dari tempat ini kalau gua mau. Tapi kenapa gua nggak lakuin itu? Nggak smooth. Gua masih punya cara yang lebih halus. Oh, atau mungkin lu berpikir bakal terjadi kayak di film-film. Lu dalam perjalanan menuju persidangan, tiba-tiba ada orang yang nyelamatin lu. Bebasin lu begitu. Basi. Lu itu cuma butuh tenang. Sabar. Lagian, lo belum di tahap itu. Ada waktunya. Yang penting sekarang, lo itu tenang, lo itu sabar. Biar aja orang di luar sana makin banyak ngomongin tentang lo. Di situ lo hebat, bangga dong. Dan ada waktunya, lo akan petik satu persatu dari buah kesabaran lo. Mereka akan hancur perlahan-lahan. Gue jadi penasaran. Ini orang beneran mafia handal. Sayang gue gak bisa searching di internet. Ya, semoga aja ini orang bisa beneran bantuin gue. Biar gue bisa balas tuh si Elsa sama si Andin yang udah ngejeblosin gue ke penjara. Gue harus kasih pelajaran ke mereka. Tapi kenapa ya? Pas di persidangan tadi, Andin gak terlalu banyak ngomong. Gak kayak Elsa. Nah, coba lo pikir itu. Kenapa dia nggak banyak ngomong di lo? Padahal lo udah open dia. Itu yang gue bilang. Ada prosesnya. Step by step. Pelan dan sabar. Ini aku telepon Sienna atau jangan ya? Kita udah nggak ada kontak sejak tadi siang loh. Dan benar-benar nggak ada kabar lagi. Tapi nanti yang ada dia malah salah sangka. Pikirnya aku nggak pedulin dia, terus lebih peduli sama Andin. Iya, Ma. Ini aku udah sampai di apartemen Pak Sal kok. Iya. Hari ini bener-bener agak melelahkan sih, Ma.